Udah kelihatan compiler yang gratisannya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, tulisannya jelas ya? Tulisannya jelas apa tidak, saudara-saudara? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya sebenarnya pengen banget offline aja ini ya. Jadi saya bisa nulis di papan tulis. Kalau di sini tuh, aduh, susah ya saya jelasinnya. Anda juga harus lihat monitor kayak gini ya. Kita coba yang cepat-cepatnya ya, biar kuota Anda juga nggak banyak. Struct node, ya kan gitu ya, kemarin ya. Kita buat di dalamnya ada bagian datanya tadi ya. Kalau kita lihat gambar yang tadi, dia ada datanya. Kemudian kita punya sesuatu untuk memegang alamat berikutnya ya. Nah, ini di beberapa buku disebut sebagai link atau ada juga yang nyebut sebagai next. Kita sebut saja sebagai next ya. Kemudian di sini next itu adalah pointer ke tipe node. Jadi dia akan menyimpan alamat dari sebuah node. Berarti di sini kita tulis node bintang next. Atau kemarin di pekan yang lalu kita sudah buat seperti ini ya. Type def struct. Kalau Anda masih ingat ya. Misalnya ya, address itu ya, bintang node. Sorry ya. Ini ya. Maka kok kebalik? Harus apa di sini? Node bintang address. Maka saya bisa sebut di sini next adalah sebuah address. Sampai sini kemarin ya? Masih ingat? Masih, Pak. Ya. Nah, berarti kalau kita membuat variabel, kita bisa bikin seperti ini. Address first. Artinya variabel first bertipe address. Sedangkan address sendiri adalah sebuah pointer ke tipe node. Artinya first ini akan menyimpan alamat dari sebuah node ya. Nah, sekarang kita akan coba sebentar ya. Saya stop dulu sharingnya. Saya akan share-nya itu adalah bentar ya. Entire screen, tapi screen yang mana ya? Oh, yang ini. Screen satu deh. Ya, biar saya gampang. Udah kelihatan lagi saudara-saudara? Kalau nggak kelihatan bilang ya. Terlihat, Pak. Sekarang saya buka Paint lagi biar ada ilustrasinya ya. Saya suka banget pakai Paint ini ya. Oke, kita lihat sebuah link list ya. Kalau kita punya link list ya. Oke, tenang aja, jangan pusing dulu ya, jangan pusing dulu. Saya tahu ini memang mata kuliah yang membuat Anda kelihatannya agak pusing, tapi sebenarnya nggak pusing. Tenang aja ya. Ya, tenang aja, jangan pusing dulu. Nah, ini Anda lihat ya. Kalau kita punya sebuah link list ya, kemarin ya, elemen-elemen yang kita buat di memori itu dia punya alamat. Nah, alamat dari tiap elemen itu tidak mungkin kita simpan semuanya. Tapi yang perlu kita simpan adalah alamat yang pertama. Nah, di mana kita menyimpan alamat yang pertama? Itu di dalam sebuah variabel yang kita sebut sebagai variabel namanya first. Jadi otomatis karena kita harus menyimpan di dalam first, maka first otomatis haruslah sebuah pointer. Sampai sini maksud ya. Kenapa first pointer? Karena dia harus menyimpan alamat dari elemen yang pertama. Dengan catatan, kalau kita tahu elemen yang pertama, harapan kita bisa mencapai elemen yang terakhir. Nah, gitu kan ya. Nah, elemen terakhir itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan next dari elemen terakhir adalah 0. Artinya apa? Sesudahnya itu nggak ada lagi, kok nolnya, L-nya double ya, 0. Jadi sesudah ini nggak ada lagi elemen. Maka dia disebut sebagai elemen yang paling akhir. Kan kayak gitu ya. Bagaimana kalau satu dok? Berarti nextnya ya 0, ya udah cuma satu aja. Nah sekarang definisinya berarti kita harus memasukkan sesuatu ke dalam first sebagai awal dari elemen. Jadi kita buat di sini address first. Fungsinya sebagai tempat kita ya untuk menyimpan, untuk selalu menyimpan ya, selalu menyimpan ya, ingat-ingat selalu menyimpan alamat pertama dari sebuah list. Sekarang kalau seperti ini ya, coba perhatikan, Paintnya masih kelihatan ya. First-nya ya, first-nya tidak menyimpan alamat yang ini, tidak menyimpan alamat yang ini, tapi dia menyimpan alamat yang ini. Misal ini kita sebut saja sebagai node A, ini adalah node B. Sekarang kalau first menyimpan alamat dari node B, ya, kalau Anda baca dia sebagai sebuah link list, sebenarnya A ini
tidak termasuk di dalam linked list. Walaupun mungkin di dalam A dia mengandung next dari A adalah B. Tetapi karena first itu memegang alamatnya B, maka secara teori linked list itu yang bisa kita sebut linked list adalah yang dari B sampai dengan terakhir. Kenapa kok ini nggak ikutan disebut linked list? Ya karena kita nggak bisa nge-link ke sana. Maksudnya, bagaimana caranya B nge-link ke sana? Ya enggak? Kan A ini sudah hilang. Ini udah lost in space ya. Udah hilang ini. Udah hilang di memori, udah nggak ada. Kok bisa hilang? Ya karena kita nggak bisa lagi reverse ke A. Ya. Yang kita tahu adalah cuma yang B. Nah, jadi kalau first-nya memegang alamat B, maka yang A ini dianggap tidak ikut di dalam linked list. Ya. Jadi kalau first-nya saya geser lagi ke sebelah sini, ke sebelah ini misalnya ada node C, ke node C, first-nya memegang alamat C, maka yang disebut linked list itu bukan AB tapi dimulai dari mana? Dari yang C, dari yang C ini. Nah, kenapa? Ya karena yang terlink itu antara C sampai dengan terakhir ke sana. Bagaimana dengan A dan B? Dia sudah hilang di memori. Oke, sampai sini mandan ada gambaran dulu. Bagaimana? Sampai sini ada gambaran nggak? Halo? Apakah saya Ada, Pak. Minta dijelasin lagi, Pak. Gimana? Minta dijelasin lagi, Pak. Masih belum nangkap banget, Pak. Oke, ya kita lihat sambil lihat kodenya ya. Jadi ini first, dia nanti akan menyimpan alamat. Nah, sebagai contoh, kita akan buat sebuah node ya. Ini kita sambil overview yang minggu lalu biar semuanya ingat ya. Kalau saya buat seperti ini, address first, kemudian saya buat di sini namanya temp. Boleh ya, temp buat temporary. Saya buat temp sama dengan new node. Nah, kemarin masih ingat seperti ini ya. New node artinya dia akan membuat node baru di memori. Oke, saya buat di sini. Ketika dia new node, maka kalau kita gambarin sebuah memori, maka dia akan membuat apa di sini? Sebuah tempat, gitu kan ya? Dimana ini nggak usah pakai kayak gini kali ya. Tempat tersebut itu bertipe node, berarti di dalamnya ada dua ruangan, yaitu ruang data dan ruang next. Di mana ruang data buat nyimpan integer, ruang next buat nyimpan alamat. Oke, sampai sini clear ya. Nah, ini kalau kita new node. Nah, karena new node itu menghasilkan sesuatu alamat di memori dan dia punya alamat, alamatnya itu dimasukkan ke bagian temp ini. Temp ini adalah pointer yang menyimpan alamat dari sebuah node. Sampai sini ada gambaran nggak? Ada, Pak. Ini kita bisa tulis seperti ini, malloc ya, size kemarin ya, of itu node sama seperti ini. Kalau cara panjangnya ya, cara panjangnya seperti ini. Nah, karena ini adalah hasilnya adalah sebuah tempat di memori, malloc size, maka kita perlu melakukan proses casting. Maka di sini kita kasih address. Jadi malloc size of node ini saya ganti aja yang ini ya, yang light ya. Light. Nah, malloc size of node ini hasilnya bunderan di memori, di sebuah node di memori. Nah, ini adalah yang namanya proses casting. Jadi ketika dia sudah jadi tempat di memori, diambil alamatnya dengan cara di casting menjadi sebuah address. Kalau nggak suka pakai address-addressan gimana? Boleh node bintang. Kan ya? Saya permudah di sini karena saya sudah buat di sini type def struct node bintang address, saya permudah di sini jadi address. Jadi kalau saya baca membuat tempat di memori, kemudian saya ambil alamatnya, saya masukkan alamatnya ke dalam variabel namanya temp, di mana variabel temp dia hanya bisa menyimpan alamat. Kenapa? Karena dia adalah sebuah pointer ke node. Ini nulisnya kayak gini boleh? Boleh. Node bintang first, node bintang temp. Ya Pak dia. Nah, kalau saya singkat, saya nggak suka bintang-bintang banyak. Nah, kebanyakan bintang saya buat address aja. Oke? Sampai sini mudeng ya? Mudeng, Pak. Hal yang panjang ini saya singkat menjadi new.
dari node. Oke, kalau seperti ini belum jadi sebuah linked list. Ya, diingat ini belum jadi sebuah linked list. Kenapa? Ya ini cuma membuat di tempat di memori. Ya kan kita belajar struktur data itu menstrukturkan sebuah data. Nah, kalau node ini baru tempat di memori. Kita belum membuat sebuah struktur data. Nah, kapan ini menjadi sebuah list? Ketika kita sudah masukkan alamat node ini ke dalam first. Kenapa? Karena syarat dari sebuah linked list itu alamat pertama dari list itu harus disimpan di dalam sebuah pointer namanya first. Ya, makanya ketika kita pertemuan pertama kan kita belajar bahwa dia ada first, ada last, atau kalau di buku-buku ada juga yang menyebutnya head atau tail. Ya, head itu yang depan, tail yang belakang. Nah, kalau di buku yang kita pakai depannya adalah first. Anda bisa baca di bukunya Bu Inggriani Lim ya. Nah, first ini akan memegang alamat pertama. Alamat pertama dari apa? Dari yang baru kita buat. Nah, ini new node berarti dia buat bundaran ini nih. Kelihatan ya poinnya ya. Bundaran ini misal punya alamat. Ini misal aja XX1 ini buat ilustrasi. Maka first saat ini memegang alamat XX1 harusnya. Bagaimana caranya? Ya kita tinggal buat first sama dengan M. Sephora, ya. Bagaimana kalau kita masukin angka ke dalam temp? Tinggal temp bagian data diisi 90. Kemarin sampai sini ya. Ini saya ingetin lagi, nanti kodenya saya copy paste, tenang aja. Nanti saya masukkan di LDRU atau di deskripsi YouTube ya. Temp bagian data 90, artinya dari alamat yang dipegang oleh temp, bagian datanya diisi nilai 90. Oke, sampai sini clear ya. First sama dengan temp, berarti sekarang first juga memegang alamat yang disimpan di dalam temp. Oke, kalau yang kita buat pertama tadi namanya XX1, berarti saat ini first itu memegang alamat XX1. Ya, Bora. Sampai sini ada gambaran ya? Ada. Kita lanjut lagi ya. Ini pelan-pelan sekali nih ya. Ini kalau versi Justice League ini Snyder Cut ini ya. 4 jam kita nanti. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, bagaimana sekarang kalau kita punya masalah lagi? Saya buat lagi temp new node. New node diisi 80. Artinya kalau kita buat gambar lagi, maka saya membuat sebuah lingkaran lagi yang sama kayak tadi. Ya, yang tadi adalah isinya berapa? 90. Dan dia punya alamat XX1 yang sudah disimpan di dalam first. Nah, temp yang sekarang karena dia diisi baru lagi dengan new node ya, atau malloc size of gitu ya. Karena dia sudah diisi baru lagi, maka temp sekarang memegang alamat baru lagi. New node dia jadi lagi satu di memori. Diisi dengan data berapa? 80. Oke. Sampai sini ada gambaran ya. Anggaplah ini adalah XX3. Ini anggap saja ya, karena kalau kita kan nggak tahu alamat memori ini, anggap saja biar mempermudah kita. XX3 ini sekarang tersimpan di dalam variabel temp alamatnya. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau first-nya itu sekarang ada di XX1, X first-nya memegang XX1, bagaimana caranya supaya XX1 terhubung dengan XX3? Ya. Tentu caranya adalah dengan cara bagian next dari XX1 harusnya adalah XX3. Salah. Kalau kita masukkan sebagai yang pertama, berarti apa? Harusnya bagian next dari XX3. Nah, kan nanti ceritanya kita mau masukin XX3 ini jadi yang di depan sendiri. Berarti next dari XX3 harusnya adalah XX1. Berarti alamat ini harus kita masukkan ke bagian situ. Ya kan? Bagaimana caranya? Ya, gampang, berarti temp bagian next alamat temp bagian next-nya kita isi dengan first. Kenapa? Karena first juga memegang alamat. Berarti yang ini
bagian next-nya kita isi dengan alamat yang disimpan di variabel first. Kenapa kok nggak pakai yang temp lagi? Karena tempnya sudah ke-replace dengan new node, dengan alamat yang baru lagi. Nah, sekarang gini, kita nggak usah lihat kodenya. Kalau saya punya dua lingkaran seperti ini, ya. Kalau saya punya dua lingkaran seperti ini, pertanyaan saya, bagaimana supaya kita baca secara logik bahwa XX3 adalah urutan terdepan dari sebuah list. Nah, kalau di kolom sebelahnya adalah next, ya secara logika adalah alamat XX1 harusnya ada di dalam sini. Di dalam sini nih, di dalam sini. Ya kan? Di sini harusnya ada tulisan apa? XX3 karena menyimpan alamat mabok. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya alamat yang ini masuk ke sini? Nah, caranya adalah karena ini tadi kita buat, kemudian pembuatan ini kita tampung di dalam variabel temp, maka temp bagian next, nah bagian next ini kita isi dengan first. First itu adalah alamat yang disimpan sebelumnya. X1 berarti di sini isinya adalah X1. Nah, secara logik kita bisa baca bahwa sesudah X3 adalah XX1. Berarti next dari X3 adalah XX1. Nah, ini sudah terhubung. Tapi walaupun ini terhubung, lihat secara list, dia listnya baru satu elemen. Kenapa? Karena first tetap masih memegang XX1. Jadi kalau kita mau pegang kepala, kepalanya masih di XX1. Jadi masih dianggap satu elemen. Terus bagaimana caranya? Berarti nilai first-nya kita pindahkan ke elemen yang baru. Nah, berarti di sini apa? First sama dengan M. Nah, logika sekarang. Kita main logika. Alamat yang baru, bagian next-nya, diisi dengan alamat pertama sebelumnya. Kemudian alamat pertama diganti dengan alamat yang baru. Ya, kalau ini nggak usah ngapalin, nanti Anda jadi tahu. Coba. Alamat yang baru, bagian next-nya, kalau kita punya yang baru nih, kita punya yang baru. Bagian next-nya pasti yang lama, karena kita mau masukin jadi yang pertama kan ya. Bagian next-nya berarti yang lama. Yang kepala yang lama nih, Anda punya urutan. Kemudian Anda mau masukin dia menjadi yang pertama. Maka caranya bagaimana? Kita harus mereplace yang pertama itu dengan yang baru. Kan ya gitu kan ya. Tetapi sebelum kita replace yang pertama menjadi yang baru menjadi yang pertama, kita harus hubungkan dulu. Nah, supaya ada hubungan listnya. Berarti yang baru ya, yang baru bagian next, yang barunya ini di bagian next-nya kita isi dengan alamat yang pertama tadi. Masuk ini. Kemudian yang first-nya kita pindah ke yang baru. Jadi sekarang first-nya memegang bukan alamat X1, tapi memegang alamat berapa? X2. Jadi kalau kita ditanya di mana kepala dari list, kepalanya adalah yang XX3, maaf ya. Kepala, ya, ini anggap aja ya XX3. Jadi kalau kita ditanya di mana kepalanya adalah XX3. Sampai sini ada gambaran nggak? Ada Pak, ada. Ya, yang ini 0. Kenapa ini 0? Karena dari tadi kan ini nggak ada isinya ya. Kita isi dengan 0. Oke ya. Oke, yang belum mudeng sampai sini dulu. 20 lebih 11. Ayo, sampai sini dulu. Ayo, sampai sini dulu. Yang belum mudeng, angkat tangan. Oke ya, sekarang kita lihat. Kita akan buat menjadi sebuah prosedur. Saya akan buat prosedur namanya alokasi. Alokasi akan mengembalikan sebuah alamat. Jadi kayak gini misalnya. Address alokasikan dalam kurung int datanya. Nah, Anda lihat dulu ya. Kemudian saya buat di sini temp
Nah, Anda lihat di sini sama dengan new node, atau Anda kalau suka dengan malloc size of bla 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 ya boleh ditulis itu malloc size of bla bla bla. Temp bagian data saya isi dengan datanya. Oke. Kemudian saya return temp. Ya, sekarang saya akan buat di sini, saya buang ini bla 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 bla. First, nah saya buat di sini alokasikan dalam kurung 10. Nah, coba Anda lihat di sini. Kalau saya buat metode seperti ini nih, ini saya cuma saya buat metode aja nih, jangan pusing dulu. Itemnya saya buang di sini. Nah, udah. Ini saya tambahin variabel deh. Cur. Nah, biasanya pakai cur ya, atau p boleh. P pointer ya. Address first, P. Berarti P juga bisa menyimpan alamat. P sama dengan alokasikan 10. Oke, Anda lihat di sini. Alokasikan itu adalah sebuah fungsi. Dari mana Anda tahu fungsi? Karena dia mengembalikan tipe. Tipe yang dikembalikan adalah tipe address. int datanya ini adalah parameter. Diisi dengan 10. Berarti 10 masuk sini. Address temp. Ya, ini berarti kita buat pointer lagi, buat temporary. New node. Jadi dia membuat node baru di memori. Temp bagian data, node baru yang di memori yang bagian data tadi diisi dengan datanya. Berarti diisi dengan data tadi. Datanya yang ini. Berarti 10 masuk ke dalam data dari node yang baru. Return temp. Berarti yang dikeluarkan dari metode alokasikan adalah alamat dari node yang baru ini. Ya, karena di sini kan returnnya address. Nah, alamat yang baru dibuat dari metode ini, dari fungsi ini, diterima oleh P. Nah, jadi ketika alokasikan 10, dia sudah jadi sebuah node di memori dengan isi data 10, alamatnya masuk dalam P. Oke, Mas Bro, sampai sini mudeng? Mudeng, Pak. Oke, berarti saya buat seperti ini. First sama dengan P. Gitu kan ya. Nah, sekarang saya buat lagi. Ini masih sama dengan yang tadi. Kita perlahan-lahan saja ya. P sama dengan alokasikan 20. Berarti dia buat lagi nih di memori isinya 20. Alamatnya dikembalikan, ditangkap oleh P. Nah, sekarang bagaimana memasukkan P menjadi yang pertama? Berarti P bagian next-nya, gitu kan ya. Kita isi dengan apa? First. Ya gitu kan. Habis itu first-nya harus kita jadikan dengan apa? Kita isi dengan yang baru kita buat barusan, yaitu P. Sama dengan yang tadi saya tulis ya. Cuma sekarang mengisinya menggunakan metode namanya alokasikan. Terus sampai sini? Masih mudah nggak? Masih, Pak. Aduh, lama sekali nih. Sepertinya udah pada ngantuk ya. Oke. Sedikit lagi nih ya. Sedikit lagi. Oke. Sekarang ini namanya adalah insert first. Kenapa insert first? Karena setiap yang kita masukkan dia menjadi bagian pertama dari sebuah linked list ya. Sekarang saya buat metode namanya void insert first ya. Masukannya adalah address baru, alamat yang baru, berarti logikanya bagaimana? Alamat baru bagian next-nya kita isi dengan first, ya kan? First-nya diisi dengan alamat yang baru, ini gitu kan ya logikanya. Maka saya bisa buang ini saya buang, oke. Saya buat seperti ini. Insert first dalam kurung alokasikan 10. Oke. Insert first dalam kurung alokasikan 20. Ini bisa dibuang semua. Saya buat lagi. Paste bawahnya 40. Ini misalnya 30 deh. Nah, coba Anda lihat di sini. Jadinya singkat banget ya. Ya, tapi Anda harus mudeng ini ya. Jadi ini nanti tahu mengenai metode insert first ya.
Insert first, alokasikan 10. Kok kena isi langsung? Enggak pakai cara berpikir. Ya wis pakai cara berpikir lah biar gampang. P sama dengan alokasikan 10. Gitu ya cara perlahannya ya. Insert first P. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Alokasikan 10 menghasilkan sebuah alamat di memori dengan datanya 10. Kemudian alamat tersebut disimpan di dalam P. Kemudian alamat yang di P tersebut dilakukan proses namanya insert first. Ini alamat P-nya. Alamat yang baru dibuat tadi yang dimasukkan di dalam P masuk ke dalam variabel namanya baru, di mana dia juga menyimpan alamat. Oke, sampai sini mudeng ya. Alamat yang tadi yang baru dibuat di bagian next-nya diisi dengan first. Ya, karena ini yang pertama dengan baru. Jadi first-nya sekarang memegang alamat baru ini, yaitu alamat P ini. Nah, karena ini mubahan variabel, ya, artinya kan alokasikan ini sendiri dia mengeluarkan alamat dari sebuah node nih, address ya. Jadi saya bisa lakukan seperti ini. P-nya saya buang, saya bisa langsungkan di sini. Alokasikan 10. Jadilah ketika buat ini alamat yang keluar dari alokasikan masuk ke metode insert first. Maka first-nya akan berisi yang baru. Kemudian yang ini alokasikan 20. Jadi akan ada node di memori isinya 20 dengan alamat yang keluar dari alokasikan ini dan ditangkap oleh variabel baru. Alamat yang baru dibuat tadi yang berisi angka 20, bagian next-nya diisi dengan alamat yang disimpan di dalam first. Sementara alamat yang disimpan di dalam first tadinya berisi yang isinya 10. Kayak gitu. Berarti next dari elemen yang berisi 20 adalah elemen yang berisi 10. Kemudian variabel first-nya sekarang berisi dengan alamat yang baru dibuat ini. Oke, sampai sini mudah apa enggak? Insert first. Mudah, Mbak. Mudah ya? Lanjut. Iya, Pak. Kita lanjut apa udahan ini? Mau lanjut apa udahan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Apa sudah dapat kuota dari pemerintah? Belum, Mbak. Oh, belum. Tidak Sudah. pernah dapat. Oh, tidak pernah dapat. Oke. Lapor sama Mendikbud ya. Oke. Masa saya subsidi? Aduh. Berat nanti ya. Oke. Sekarang kita akan cetak deh. Ini udah nyambung semua nih, tapi kan kita belum nyetak. Oke, kita buat metode void cetak. Ini nanti di praktikum ada semua nih ya, cetak. Nah, ini biar jelas aja ya. Bagaimana cara mencetak sebuah linked list? Oke. Kalau kita punya seperti ini yang saling terhubung banyak sekali dan yang kita tahu cuma bagian first, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Berjalan dari alamat yang dipegang first ke alamat selanjutnya, ya. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita sudah berada di akhir dari sebuah node adalah ketika apa? Ketika bagian next dari node yang terakhir itu adalah 0. Nah, sekarang kita coba seperti ini. Anda lihat dulu, nanti sambil dipahami ya. Saya buat address jalan. Nah, jalan ini buat variabel buat nyimpan jalan ya. Saya isi dengan first. Oke, ini dilihat dulu nanti sambil dipahami. While jalan bagian next kali ya, apa jalan tidak sebenarnya dulu ya. While jalan ini aja deh, tidak sama dengan, nanti kita uji bareng-bareng ya. Siapa tahu saya salah ya. Ini kan saya cuma coba-coba aja ya. Jalan bagi sama dengan jalan bagian next. Kita akan cetak, berarti di sini cout. Anda boleh print F juga boleh. Jalan bagian data. Oke, kita cek logikanya dulu ya. Address jalan berarti jalan adalah sebuah pointer yang menyimpan alamat. Itu kan ya. Anda boleh tulis node bintang jalan tadi ya, saya berkali-kali sampaikan.
Atau Anda mau pakai metode kayak saya biar gampang mudeng, ya di sini kasih tulisan aja address jalan. Sama dengan first. Kenapa sama dengan first? Karena jalan akan menyimpan alamat yang disimpan oleh first, ya. Kenapa? Karena ini akan kita gunakan untuk jalan-jalan dari node head atau node first-nya sampai dengan node tail atau node last-nya. Jadi dari lokomotifnya sampai dengan gerbong paling akhir. Nah, kan kita harus jalan-jalan nih. Kalau jalan-jalan pakai first, nanti first-nya jadi geser sampai paling belakang. Nah, kan jadi kacau. Oke ya. Sekarang kita lihat. Karena dia sudah ada di pertama, kita lihat di sini ada looping. Looping itu perulangan ya, masih ingat ya. While, jadi dia akan selalu berulang. Berulangnya ketika apa? Ketika variabel pointer jalan tidak berisi 0, tidak berisi kosong. Apa yang dilakukan kalau variabel jalannya tidak kosong? Maka dia akan mencetak alamat dari jalan bagian data. Oke, datanya keluar nih. Kemudian kita geser ya alamat jalan tersebut dengan cara jalan sama dengan jalan bagian next. Jadi diisikan dengan bagian next dari node tersebut. Misal tadi kita punya gambar seperti ini ya. Kalau kita buat variabel namanya jalan, ini namanya jalan. Jalan pertama kali berisi first. Oke. Jalan pertama kali berisi first. First-nya tadi isinya x3. Ada di sini. Nah, karena kita gunakan looping, ya ketika di sini dia cetak. Oh, datanya 80. Kemudian dia harus kita majukan. Caranya bagaimana? Variabel jalan ini tadinya isinya x3 harus kita majukan. Yaitu kita isi dengan bagian next dari x3. Ya kan ya? Adalah xx1. Berarti jalan sekarang berisi xx1 ada di sini. Dan seterusnya. Dia akan jalan-jalan terus sampai dengan node yang terakhir. Kapan dia akan berhenti? Ketika jalannya itu tidak sama dengan ketika jalannya itu sudah sama dengan 0. Jadi kalau dia sudah berisi bagian next yang 0, dia akan berhenti. Mudeng ya? Nah, kalau kita jalankan ya, di sini saya jalankan. Nanti saya sertakan ini ya, tenang aja, ini enggak saya hapus, nanti saya sertakan. Cetak, saya run. Coba kita jalankan. Error nih. Apa errornya? Address first, p. Ada yang kurang. Apa yang kurang ini? Ini cetak ini ada yang kurang tuh katanya tuh. Next sama dengan baru. Insert first. Baru bagian next sama dengan. Coba saya dibantu cariin yang errornya di mana. First 10 kok titik komanya di dalam ya? juga ya Pak. Insert first yang 10 komanya ini yang 10 Pak. Baris ke-31 Pak. Baris ke-31. Oke, terima kasih. Oh iya ini ya. Ini ya. Nah, iya Pak. Dulu ya. Oh ya. Terima kasih. Maklum ya. Loh, masih ada lagi. Ayo yang mana lagi? Coba. Expected initializer before first. Apa ini? Address first P. Oke, P-nya nggak usah lah ya. Ini kita juga nggak perlu P juga ini. Ngapain? Apalagi ini alokasikan udah kayaknya. Ini masih error di situ tuh. Baru next sama dengan first. First not declare in the scope. First FIRSTF. First. Kok ini enggak not declare, baru bagian next sama dengan first address. Insert first ini udah bener ya. Coba ini udah bener, ini udah benar, ini udah benar. Sebentar, ini main cetak. Sebentar, ini salah di mana ya? Sebentar, not bintang address. Udah data. Coba saya dibantu menemukan di mana kesalahan saya ini. Alokasikan. Coba ini saya isi dulu ya bagian next.
insert first, alokasikannya udah bener ya. Kayaknya alokasinya udah bener deh. Data first. Gimana nih? Di baris Oh, ke-8, Pak. baris ke-8. Coba saya lihat baris ke-8 apa itu? Kurang titik koma. Apa ya? Apa saya tadi lupa? Oh iya. Terima kasih. Loh, kok masih kayak gini? Kurang apa ini ya? Ada yang tahu kurang apa ini? 30, 40, 20, 10 tapi nggak bisa dibaca dengan jelas. Gimana caranya? Ditambah apa ya? Ada yang tahu? Apa ini ya? Tambah apa yuk? Selesai? Apa ya? Biar pindah baris. Apa yuk? Slash Galing N. EN ya. Ya, kalau slash T nanti jadinya jadi tab ya, jadi tabel ya. Oh iya maaf Pak. Ya nggak apa-apa, bagus. Saya suka. Kadang-kadang saya kalau ngajar di yang apa namanya, yang manual juga saya suka kayak gitu. Kalau dulu ya, saya cerita ya kalau mahasiswa dulu itu kalau saya ngajar itu banyak slide dan kode yang saya salahkan ya. Kayak modul juga banyak yang salah kayak gitu ya. Itu kritis ya, kritis bisa Pak ini Pak dibetulin sebelah sini gitu ya. Nah kemudian lama-kelamaan berubah pada diem aja ya. Jadi angkatan keberapa itu dia udah mulai ada perubahan diem aja. Nah ini yang berbahaya kalau diem aja artinya dia nggak begitu memahami. Nah terus nanti apa namanya ya, kalau kita membuat sesuatu yang salah malah nanti jadi keterusan salah dia. Nah tapi ini alhamdulillah Anda membetulkan, oh Pak ini sebelah sini salah. Nah, berarti ke depan saya akan buat lebih banyak lagi kode-kode yang lebih salah lagi ya. Anda nanti bisa membantu saya. Saya lebih senang kayak gitu. Jadi nanti Anda bisa berpikir ya. Bagus. Lanjutkan lagi. Kalau kita cetak hasilnya berapa? 30, 40, 20, 10. Jadi ya menyetaknya coba kita pahami lagi. Dia diisi dengan first, kemudian sepanjang dia belum 0, jalannya kita cetak. Nah, kemudian jalan, supaya dia berjalan, kita jalankan dengan cara diisi dengan bagian next-nya. Nah, dia akan muter lagi ke atas. Oh, ternyata belum 0. Ya, karena next-nya belum 0, maka dia akan nyetak lagi. Muter lagi sampai dengan yang terakhir itu ketika dia sampai di elemen terakhir, jalannya diisi dengan next, yaitu dengan 0. Nah, ketika itu maka jalan terisi 0. Ketika jalan terisi 0, while-nya berhenti. Ya kan ya, dia berhenti di situ. Sampai sini ada gambaran nggak mengenai metode cetak ini? Ada gambaran mengenai metode cetak, saudara-saudara? Halo? Halo? Ada Pak, dikit. Ada Pak, dikit-dikit. Ada, Pak. Dikit. Oke, jangan dikit-dikit dong, banyak-banyak gitu loh. Oke ya, ini jalan dari awal sampai akhir nih sini cetaknya. Nah, sekarang kita beralih ke yang selanjutnya. Dua lagi deh, dua lagi. Habis ini udah. Tadi memasukkan sebagai awal dari sebuah list. Sekarang kalau kita punya apa namanya elemen baru lagi deh, punya elemen baru lagi. Kita punya ondol-ondol baru lagi nih. Baru datang. Nah, bagaimana caranya kalau tadi dia masukkan sebagai awal ya, first. Sekarang bagaimana caranya supaya dia menjadi yang paling akhir? Menjadi yang paling akhir. Berarti karena yang kita tahu cuma alamat yang pertama, ya Pak enggak? Maka kita harus mencari alamat yang terakhir. Alamat yang terakhir yang mana? Oh, yang ini nih. Caranya bagaimana? Kita harus berjalan dari awal sampai elemen terakhir. Kemudian sesampainya di elemen terakhir, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sangat simpel sekali, yaitu cuma apa? Next bagian elemen terakhir adalah elemen yang terbaru.
Ya apa enggak? Jadilah insert last. Ini kan ini yang baru nih. Supaya dia jadi yang paling belakang bagaimana? Berarti dia harus jalan dari sini. Oh, bukan sini yang baru. Ini bukan yang terakhir. Oh, ini bukan yang terakhir. Oh, ini bukan yang terakhir. Berarti dia akan ada di sini. Oh, ini yang terakhir kan ya? Bagaimana supaya ini ada sebuah link ke sana? Nah, berarti bagian next dari yang terakhir adalah alamat yang terbaru. Oke, sampai sini. Mudeng ya? Caranya bagaimana? Oke, kita akan coba. Sekarang kita coba dulu. Ya, habis ini udah. Nah, habis ini udah nih. Void insert last. Ya, insert last itu kita akan memasukkan sesuatu sebagai paling akhir. Nah, kita masukin lagi di sini parameternya adalah address baru. Oke, sekarang kita harus berjalan dari awal sampai dengan akhir. Berarti saya buat lagi variabel lagi lokal, namanya jalan juga sama dengan first. Kenapa sih nggak pernah pakai first di next kan? Kalau first kita next kan, nanti firstnya jadi bergeser. Kalau firstnya bergeser, nanti list kita kacau balau karena list itu dilihat dari bagian firstnya. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Kenapa kok kita nggak pakai first? Oke, oke, saudara-saudari, saudara-saudari, masih nyambung ya? Masih nyambung. Oke, sekarang kita jalan. Cara jalannya gimana? Pakai while lagi. Kenapa kok nggak pakai for, Pak? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa nggak pakai for? Ayo, ini pertanyaan prinsipal. Kenapa kok nggak pakai for? Kenapa harus pakai while? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus pakai for? Kenapa nggak pakai while aja? Halo? Halo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa nggak pakai for? Coba. Kalau pakai for yang jalan tidak sama dengan 0, itu nanti yang data yang bagian next-nya 0 nggak kecetak. Bukan, ayo kurang tepat. Ada lagi? Kenapa nggak pakai for? Ayo. Ayo jangan takut. Kenapa nggak pakai for? Kenapa? Datanya bisa bertambah. Data bisa bertambah. Agak kurang tepat. Ya, agak tepat dikit, agak kurang tepat. Ada lagi? Kenapa nggak pakai for? Perulangannya tidak spesifik. 90%. Ya, itu agak tepat ya. Jadi karena model perulangannya itu dia bukan perulangan yang jelas ya, dari 1 sampai 100 misalnya. Tapi ini adalah perulangan yang bagaimana ya? Misal Anda lagi nyari kos-kosan nih. Kan bisa dapat, bisa enggak. Ya enggak? Anda tiba-tiba ini udah new normal terus Anda datang ke Purwokerto itu bisa dapat, bisa enggak. Sesuatu yang belum pasti. Ya, Anda harus jalan dari satu kos-kosan ke kos-kosan yang lain yang masih penghuninya masih 0, masih kosong. Nah, gitu. Tapi kalau sudah pasti, ya kita bisa mencari misalnya saya mau mencari suatu barang di loker. Nah, jumlah loker sudah tahu ada berapa loker. Maka kita bisa gunakan for. Tapi karena ini kita mau mencari yang jumlahnya itu kita nggak tahu ada berapa. Yang kita tahu cuma bagian first, gitu ya. Supaya kita bisa sampai akhir, maka kita perlu melakukan seperti ini. Jalan sama dengan jalan bagian next. Wah, ini udah jalan-jalan terus. Nah, tetapi ada masalah di sini. Ini nggak bisa seperti waktu nyetak. Kalau nyetak, dia ya di akhir dari while yang di sini, akhirnya apa? Jalan terisi dengan 0. Ya, kalau yang ini jalan bagian akhir sendiri, variabel jalan akan terisi dengan 0. Kenapa? Karena while jalan tidak sama dengan 0, artinya jalan itu akan terisi dengan jalan bagian next ketika di akhir sendiri dia akan terisi 0 supaya while-nya berhenti.
Nah, kita nggak ingin jalannya bablas sampai dengan 0. Tapi dia harus berhenti tepat di mana? Tepat di elemen yang terakhir. Maka kita bisa tulis seperti ini. Jalan bagian apa? Next tidak sama dengan 0. Jadi kita hanya akan berhenti ketika apa? Kita hanya akan berhenti ketika dari jalan tersebut bagian next-nya kita hanya akan berjalan ketika bagian next-nya tidak sama dengan 0. Bagaimana kalau next-nya sudah 0? Ya dia sudah berhenti gitu ya. Dia nggak akan berjalan. Nah, contoh. Tadinya kita buat variabel ya di sini ya. Oke, sudah saya sampai habis nih. Jalan. Variabel jalan tadinya ada di sini nih. Oke, mana. Nah, ini ya. Dikit lagi selesai nih. Aduh. Selesai. Select. Nah, jalan tadinya di sini. Kita cek. Oh, ini tidak sama dengan bagian next-nya. Bagian next-nya ada nih, nggak 0. Berarti dia akan ke sini. Oh, di sini bagian next-nya. Oh, ini salah nulis ya. Harusnya di bagian sini karena ini nyambung berarti next-nya ada. Karena ini next-nya bukan 0, berarti dia ada di sini. Jalannya digeser, jalan sama dengan jalan next. Kemudian di sini next-nya ternyata tidak 0, berarti jalan geser lagi ke sini. Nah, ketika sampai di sini, ya, ketika sampai di sini ternyata jalan bagian next sudah 0 karena ini yang paling akhir. Nah, ini kan karena tadi kita kopas ya, jadi nggak kelihatan. Biar Anda nggak bingung ya. Nah, ini harusnya nggak 0. Nah, ketika kita sudah sampai di paling terakhir, maka jalan akan terisi dengan jalan bagian next-nya itu akan terisi dengan 0. Bagian next-nya loh ya yang 0 ya, tapi jalannya kan nggak 0. Kenapa? Karena jalan pasti terisi alamat. Di mana di alamat tersebut bagian next-nya itulah yang 0. Maka dia berhenti. Bagian next-nya loh yang 0 ya. Sebuah node di mana bagian next-nya itu sudah 0, berarti kita sudah sampai di ujung dari sebuah linked list. Ya Pora, ya kan ya. Nah, keluar dari while ini variabel jalan mendapatkan alamat dari apa? Dari elemen yang paling akhir. Nah, bagaimana ketika dia sudah mendapatkan elemen yang paling akhir? Dia sudah dapat nih elemen yang paling akhir. Logikanya, elemen yang paling akhir, bagian next-nya kita sambungkan dengan yang baru. Berarti gimana? Jalan, bagian apa? Next, diisi dengan apa? Yang baru. Udah selesai. Itu namanya adalah insert last. Coba, orang percaya Pak, orang percaya boleh, orang percaya. Berarti di sini kita lakukan apa? Insert last. Insert last dalam kurung apa yang kita insert? Sebuah node. Sebuah node tadi kita sudah buat namanya alokasikan dalam kurung 80 misalnya. Nah, nanti saya copy paste ini ke notepad ya. Nanti Anda bisa baca lagi di rumah, tenang aja. Berarti kalau kita baca, coba Anda baca di sini, link yang terjadi berapa kalau kita cetak? Berarti 30, 40, 20, 10, terakhir adalah 80. Walaupun dimasukkan di sini paling ya Pora. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Pak. Gitaran ya. Mudah-mudahan berhasil. Ada errornya. Oh, nolnya salah kan? Ini harusnya 0. Oke. Kan? Kan? Terakhir sendiri adalah 80. Kenapa? Karena 80 kita masukkan sebagai elemen yang paling akhir dari sebuah list. Oke, sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu. Ada gambaran? Ada, Pak. Ada ya. Nanti kalau kodenya saya copy paste kan nanti Anda bisa baca lagi di rumah ada gambaran. Oke, tambah satu lagi. Yang paling akhir dari yang terakhir. Oke. Yang paling akhir dari yang terakhir deh. Namanya method. Nah, karena kita ini lagi bahas operasi di dalam linked list. Tadi kita sudah insert first, insert last. Yang terakhir adalah delete. Delete itu artinya kita akan menghapus
sesuatu dari list. Sebenarnya cara menghapus dari list itu secara teori itu gampang sekali. Kita cukup memindahkan first ke next dari yang first. Jadi misal nih, ini kan sudah jadi berapa tadi? 30, 40, 40, 20, 10, 80. Sebenarnya kalau delete first itu kayak gini tok. First sama dengan first bagian next. Udah selesai nih. Sebenarnya, ya enggak? Coba kita logika. First diisi dengan alamat yang disimpan di bagian next dari alamat first. Jadi tadinya firstnya misalnya di sini nih. Kelihatan ya painnya ya. Firstnya di sini. Kemudian firstnya diisi dengan next dari yang di sini. Oh, berarti firstnya sekarang megang ini. Nah, secara teori sebenarnya first itu sudah di sini. Kalau kita lakukan pencetakan pun, kalau kita gunakan seperti ini, maka angka 30-nya nggak akan ikut tercetak. Dia akan mulai tercetak dari 40, 20, 10. Ya pora, ya kan? Kalau kita jalankan. Mana? Nah, 40, 20, 10, 80. Ini yang namanya delete first. Delete first berarti menghapus elemen pertama dari memori. Tetapi ini kan secara logik. Nah, tapi di memori sebenarnya masih ada. Ini masih ada nih, belum hilang. Kenapa belum hilang? Karena kita cuma geser first-nya saja. Secara linked list, dia sudah nggak ada di list. Tapi secara fisik memori, dia masih ada. Nah, harusnya ini kita hapus dari memori. Kita harus lakukan proses delete dari memori. Ini harus kita nyahkan dari memori. Ya gitu kan ya. Maka dari itu, ini saya buat satu lagi deh. Nanti Anda pelajari di rumah ya. Saya buat lagi nih. Delete first. Oke. Nah, kita kasih void. Kenapa? Karena dia adalah sebuah prosedur. Saya akan menghapus yang pertama. Tadi gimana caranya? First sama dengan first bagian next. Selesai. Tapi kita belum menghapus alamatnya ya. Sini kita panggil delete first. Nah, supaya kita bisa hapus, kita harus simpan alamat sebelum kita geser. Jadi kita simpan dulu di, nah misalnya ya, ini saya buat kayak gini aja dulu. Address stem sama dengan first. Oke. First sama dengan first bagian next. Kemudian kalau di dalam bahasa C itu ada cara untuk menghapus dari memori, yaitu dengan kita panggil v dalam kurung. Nah, coba kita pahami kode berikut. Nah, sebenarnya kode itu bukan masalah ya. Yang penting itu cara berpikirnya dulu. Kalau kode itu sebenarnya ya bisa bahasa C, bisa C++, bisa Pascal, bisa Java ya. Tapi cara berpikirnya dulu. Jadi delete first itu kita mau menghapus satu dari linked list, tapi yang bagian depan sendiri. Logikanya kita cukup memindahkan variabel first ke next dari first. Ya, ini sebenarnya. Tetapi kalau sudah kita pindah, kan kita kehilangan nih alamat yang tadi. Supaya kita nggak kehilangan alamat yang tadi, maka kita perlu apa? Menyimpan alamat yang first pertamanya tadi ke dalam sebuah variabel. Saya buat variabel namanya temporary. Dia nyimpan dulu nih, disimpan dulu. Setelah disimpan, baru digeser firstnya ke nextnya. Habis itu free dalam kurung temp. Maka yang pertama tadi ada itu akan benar-benar musnah dari database. Dari mana database? Dari mana? Dari memori. Dia benar-benar hilang dari memori. Alamat tersebut jadi hilang dari memori. Ini yang namanya delete first. Oke, contoh delete first. Anda mengantri di loket. Itu namanya delete first. Nah, Anda menjadi orang yang pertama. Ketika Anda di-delete dari antrian, logikanya apa? Yang menjadi yang pertama sekarang adalah orang yang di belakang Anda. Siapa orang yang di belakang Anda? Orang yang di belakang Anda adalah next dari Anda. Anda adalah tadinya first. Berarti next dari first. First yang sekarang adalah next dari first. Tuh, yang antri di loket sekarang adalah berarti
yang di belakangnya Anda persis gitu kan ya. Berarti next-nya dari Anda gitu. Jadi first sekarang adalah first dari next. Tetapi Anda harus nyimpan dulu alamat yang sebelumnya supaya apa? Supaya bisa dilakukan proses free. Kalau ini nggak dilakukan proses free, itu kalau secara teori linked list ya dia sebenarnya sudah nggak ikut linked list, cuma masih ada di memori ya. Jadi kita lakukan proses pembersihan di memori menggunakan free. Oke, sampai sini ada gambaran delete first. Bagaimana sederek-sederek? Ada gambaran delete Ada, Pak. first? Ada, Pak. Oke, saya akan paste ke notepad ya, kode yang saya tulis tadi. Kemudian nanti akan saya share ya. Di mana nih? Di WA apa mau di mana? Ini saya simpan nih. Mau di-share di mana nih? Kode mau di-share di mana nih? Di WhatsApp saja boleh, Pak. Di WhatsApp aja ya. Kode link list ya yang hari ini. Nanti Anda coba pelajari. Nah, ya, belajar pemrograman yang paling bagus itu bukan di depan komputer. Nah, kok tadi Bapak pakai komputer itu ya, diketik-ketik di situ. Nah, ini karena memudahkan supaya saya bisa mendemokan hasil outputnya. Tapi sebenarnya kalau saya sudah kasih kode yang ini, ya, Anda ambil kertas, ambil pensil, kemudian Anda coba. Wah, ini. Kita mulai dari bagian main. Insert first, alokasikan 10. Berarti Anda mulai telusuri. Alokasikan itu apa sih 10? Dicek ke atas. Oh, alokasikan itu ada parameter datanya. Datanya itu diisi 10 tadi. Nah, new node berarti dia buat node baru di memori. Ada gambar bunderan tuh. Isinya apa sih node? Data sama next. Datanya diisi 10. Nah, gitu kan ya. Next-nya karena nggak ada isinya ya 0. Kemudian dia keluar dari situ alamatnya. Anda ilustrasikan alamatnya. Dan seterusnya ya. Pakai kertas dan pakai pensil. Itu lebih bagus. Nah, nanti setelah Anda mudeng kode ini, ada satu pekerjaan lagi ya. Nanti saya jelaskan pekan depan, tapi mudah-mudahan Anda sudah bisa mengerjakan di rumah, mudah-mudahan ya. Anda buat yang namanya delete last. Apa itu delete last? Menghapus elemen yang paling akhir dari memori. Kalau ini kita punya elemen ya, elemen yang paling belakang ini sendiri yang mau kita hapus. Caranya gimana logikanya? Berarti kita harus berjalan dari depan sampai dengan, bukan sampai dengan akhir, tapi sampai dengan tepat satu elemen sebelum akhir. Supaya apa? Supaya bagian next dari satu elemen sebelum akhir itu kita buat menjadi 0. Kalau next dari elemen satu sebelum akhir itu kita buat jadi 0, hilanglah linknya. Kayak gitu kan ya. Dia terpisah dari list utama. Maka kita sudah delete last sebenarnya. Tinggal alamat yang tadi itu kita simpan di dalam temporary, kemudian kita lakukan proses free. Ya. Tuh. Sampai sini ada gambaran ya. Nanti saya share kodenya, kemudian Anda pelajari di rumah untuk operasi-operasi di dalam linked list. Masih ada satu operasi lagi yaitu insert after. Kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Karena walaupun mungkin waktunya masih bisa, tetapi ini juga memerlukan ini ya, pengendapan. Nah, pengendapan itu apa istilahnya? Ya, ini perlu diendapkan dulu supaya nanti Anda bisa mencoba di rumah, diendapkan dulu, dipikir-pikir lagi, oh ternyata seperti itu, ternyata kodenya tadi seperti itu, oh ternyata tadi membuat prosedur seperti itu. Jadi perlu istilahnya ya, diendapkan dulu. Nah, nanti Anda coba cek lagi, pekan depan kita ketemu lagi, oke ya. Nah, jadi setelah ikut kuliah ini sekarang Anda sudah tahu, oh ternyata linked list itu terkait di bagian next-nya, secara logik ya. Jadi kalau Anda sering dengar itu ya, ada orang pacaran bilang kita putus misalnya, kita putus. Nah itu sebenarnya dia tidak ada logiknya ya, dia belum belajar struktur data. Kenapa? Karena orang pacaran itu sebenarnya tidak ada hubungannya, ya Pak, enggak? Di KTP enggak ada, di buku nikah enggak ada. Kita putus. Nah, Anda sudah belajar linked list. Linked list itu kalau benar-benar diputus itu berarti harus ada sesuatu yang dinulkan
ya dari sebuah linknya. Nah ini linknya aja nggak ada, kok kita putus di mananya itu kan nggak nyambung gitu ya. Ya ini selingan aja ya biar nggak stres ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau Anda dengar ada orang bilang kayak gitu, Anda cuma ketawa-ketawa aja. Yang bisa ada putus atau nyambung itu kalau masuk di dalam sebuah link. Jadi kalau orang menikah, ada buku nikah, itu namanya ada linknya. Ya. Tapi kalau orang pacaran itu nggak ada linknya. Jadi nggak ada istilah kita putus itu nggak ada. Kenapa? Karena ya memang nggak ada linknya. Apa yang diputus kan? Nggak ada linknya. Oke, sampai sini materi kita hari ini cukup jelas ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sudah jam 20:53. Mungkin saatnya istirahat. Oke, sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Silahkan. Ayo.